Lagi di serinya sekarang masih podcast Genbes DHB, serinya relawan. Ini sebagai bukti bahwa memang kampus DHB adalah kampus relawan hari ini, karena kita komitmen dari Maret 2020 sampai hari ini kita komit, dan sekarang lagi giat-giatnya banget dengan Kodam 3 Siliwangi jadi relawan vaksin. Dan kita sudah di beberapa daerah ya, mulai dari Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Garut, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Bogor, Banten, Provinsi Banten, Serang dan Lebak, kemudian Kuningan, kemudian juga kalau Kota Bandung di awal-awal ya, udah ini kan. Oke, kita sekarang, kalau kemarin kita sudah beberapa sebetulnya, tidak hanya Devila, sebelumnya ada Devila juga. Sebelum-sebelumnya juga kita sudah beberapa diungkapkan, cuman kita secara spesifik kita akan coba ngobrol dengan teman-teman yang per area ya. Hari ini kita hadirkan seorang relawan dan aktivis kampus juga. Dia adalah anggota Menwa juga. Eis Haryati. Oke. Sekarang semester berapa? Semester 5, Pak. Semester 5 berarti tingkat 3. S1 keperawatan. Ya. S1 keperawatan. Menwa juga. Ya. Wah, orang mana? Orang Cianjur. Orang Cianjur. Dan penugasan kemana aja? Pertama-tama tuh masih di Kesdam. Nah, terus ke Kota Bandung ya. Ya, terus Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat. Ya, Karawang, Banten, Garut. Terakhir Garut. Ya, yang akan kita ungkap sekarang Garut deh gitu. Karena seperti saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, seluruh mahasiswa DHB itu pasti jadi relawan dan pernah ditempatkan, dan hanya beberapa yang berkesempatan saya undang juga untuk sharing, dan tanpa mengesampingkan teman-teman yang lain karena juga keterbatasan ya. Jadi hanya beberapa yang kayak semacam takdir lah gitu ya. Kayak ke Is ini, tiba-tiba saya pengen undang Is jadi jadi narasumber untuk konten kita. Dan kemarin di Garut berapa lama? 10 hari lebih. 10 hari Kurang lebih ya. Paling lama dulu di mana? Banten. Di Banten. Itu berapa lama? 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Jadi saya mau ngungkap yang mana dulu deh. Kayaknya kita akan ungkap di Banten aja deh, yang 2 minggu lebih, yang paling fenomenal ya. Nah, pertama-tama gini, Ais pernah punya impian nggak bisa jadi melakukan ini gitu kan? Jadi relawan di berbagai daerah kemana-mana dan bisa lama. Ya sih, dulu tuh kan awal-awal COVID tuh ada juga kan relawan, cuman turunnya dari Menwa sama Timkes. Nah, kebetulan juga lagi di rumah, jadi emang nggak dapet kesempatan. Ya. Okay. Nah, terus dari kampus juga, dari komandan tuh terus, ayo gitu, butuh Eis di sini tuh, berangkatlah ke Bandung. Jadi pas ayo berangkat tuh emang seneng gitu jadi relawan. Orang tua awalnya ngelarang nggak? Apa mereka takut? Iya, ngelarang awalnya, nggak boleh ke Bandung. Iya, nah itu takut ketularan. Pokoknya sebagai orang tua pastilah khawatir gitu kan. Nah, sekarang waktu penempatan ke Bandung ada ragu nggak? Ke Banten ya? Aduh, takutnya atau jauh nih gitu kan. Perjalanan juga kan kurang lebih sekitar 6 jam ya. 6 jam ke sana. Ya. Nah, sampai 8 jam ke sana. Di Lebaknya atau di Serangnya sih? Di Serang. Di Serangnya. Ya. Ada ketakutan nggak ke sana? Ada misalnya takut gimana nggak? Enggak, justru semangat banget gitu, Ya. apalagi keluar daerah Bandung gitu. Yang ditugas di waktu itu kesana berapa orang? Kurang lebih tambahan 10 orang. Oh, tambah 10 tim, orang. Ya, karena tim sebelumnya ada 20 orang ya? Iya, 20 orang. Nah, selama 2 minggu lebih di sana, hal yang paling berkesan buat Is apa sih? Pindah-pindah tempat sih. Soalnya kan kalau yang di Serang tuh per 2 hari pindah Koramil, jadinya tuh emang berasa bisa ngulek Serang gitu. Jadi Serang mah Serang tuh mah gitu kan. Diubek gitu kan. Soalnya pindah-pindah terus. Ada kesulitan nggak yang paling cuacanya panas? Yang saya dengar kan Serang itu cuacanya panas. Terus bahasanya kan Banten itu
Sebagian Jawa. Sebagian ya, Jawa? Ada yang Jawa. Sebagian tempat kayak ada yang Jawa, ada yang Sunda kasar gitu. Memang Sundanya Sunda kasar ya? Oke. Ada kesulitan nggak untuk komunikasi? Kalau untuk komunikasi paling kalau Jawa suka kesulitan, apalagi kalau udah yang berusia tuh paling sulit gitu. Soalnya bahasa Indonesianya juga kurang lancar. Ini ya. Yang paling berkesan apa sih? Pas dapet di Koramil Keramat Batu tuh, soalnya tuh di sana lengkap banget, kayak ada biliarnya, jadi betah banget ya. Di tempat Koramil itu ada biliar, ada fasilitasnya untuk refreshing lah gitu ya. Dapet karena banget. Kita udah tugas capek banget, kita bisa jadi belajar main biliar. Ya sekalian juga kan dapet plus gitu, bisa nyobain biliar. Dan ada nggak kesan yang paling katakanlah, aduh, ya kurang enak lah itu, ada nggak? Atau nggak ada? Sejauh ini enggak sih. Nggak ada. Jadi semuanya TNI-nya juga baik, masyarakatnya juga baik. Ya, masyarakatnya juga baik. Ada kesulitan nggak? Karena kan yang daerah-daerah yang kita kirim relawan itu kan atas instruksi atau arahan dari Kodam 3 Siliwangi ya, itu yang capaiannya vaksinasinya saat itu di bawah target. Kalau sekarang kan alhamdulillah Banten pun sudah melewati target. Kesulitannya apa sih kalau kemarin kan ngobrol dengan Depila misalnya, masyarakat itu karena termakan isu katanya ada hoax yang habis divaksin jadi sakit, jadi meninggal katanya. Kalau di Banten ada nggak kesulitan masyarakat itu divaksin nggak mau divaksin gara-gara isu seperti itu? Iya banyak banget, apalagi ada tuh pasien yang emang dia tuh gak mau divaksin. Nah yang satunya tuh ragu. Nah sama yang gak mau divaksin teh udah gak usah divaksin aja. Jadinya tuh yang si ragu tuh oh ya udah diundur aja, banyak yang gitu. Jadi warganya tuh ketakutannya banyak tuh gitu karena takut katanya teh. Dan tim medis itu door to door atau memang kita event dikumpulin mau divaksin atau gimana? Di satu tempat sih. Di satu tempat, jadi nggak door to door karena antusias masyarakat tinggi atau gimana? Sejauh kalau di Banten banyak sih antusiasnya, cuman dibagi-bagi sama nakes setempat kayak poskesmas setempat. Jadi gitu. Memang untuk desa ini ke sini, desa ini ke sini. Gitu. Jadi ya jangan terlalu banyak juga kan, kita capek juga kan. Nah, ada nggak misalnya kan kalau masyarakat katakanlah kemarin tuh Devila sampai juga untuk bagaimana masyarakat agar mau divaksin itu dikasih bingkisannya gitu. Ada nggak kayak gitu? Iya. Banyak sering kayak dikasih beras lah. Tapi kadang juga emang dari kitanya tuh suka ada ini dulu ngasih tahu lah gitu. Vaksin tuh buat apa sih? Nah, kita kadang juga ngasih tahu semacam pendidikan penkes lagi gitu. Tapi juga selain dari itu masyarakat diiming-imingi mereka dapat sembako baru datang. Iya, nah gitu kadang juga gara-gara BLT gak turun katanya. Gitu. Jadi kalau nggak divaksin BLT nggak turun? Iya, BLT baru pada datang. Iya, baru pada datang gitu. Terus ada nggak yang memang masyarakat itu bisa dibilang kok saking berterima kasihnya kan ada kalau sampai misalnya udah nginep aja di sini makannya di sini gitu, ada nggak kayak gitu? Iya sering banget, apalagi kalau masalah konsumsi makan siang tuh warga tuh pada semangat gitu, kadang ada yang gitu, kadang ada yang nggak nyambut gitu, balik lagi ke daerah. Tapi kan secara umum masyarakat banyak yang senang. Baik. Jadi ternyata masyarakat Indonesia itu hanya butuh pemahaman saja gitu, dan kultur timur itu menyambut tamu itu luar biasa sekarang. Nah sekarang apakah masih nunggu mau nugas lagi atau udah capek? Mau. Masih mau. Sebetulnya keinginan isi itu apa sih gitu kan, dengan padat banget ya. Terus kan yang saya ingat aja waktu ke Garut itu pulang dari Karawang ya? Dari Banten. Iya. Itu hanya jeda sehari? Enggak sehari. Awalnya yang ke Tasik tuh malamnya pulang dari Banten 12:30, paginya ke Tasik. Cuma di pending ya. Jadi jeda sehari kalau nggak salah. Ya. Karena kan pertama mau ke Tasik tapi di pending akhirnya diberangkatkan ke Garut. Ke Garut, ya. Capek enggak sih? Kadang capek, kadang enggak sih. Cuman balik lagi ke niat awal sih gitu. Apa sih yang memotivasi sehingga sekarang hari ini gue pingin deh gitu kan total gitu? Apa sih kalau orang lain ya lumayan ada duitnya gitu bisa gitu, seneng tuh itu ada tempat main atau
sama pacar nih yang memotivasi sampai seperti sekarang apa sih? Apa ya, gak ada motivasi khusus sih, cuman emang pengen aja gitu jadi relawan. Seneng gitu kalau bersosialisasi sama masyarakat itu tuh. Jadi berasa nanti juga kan gini nih, hitung-hitung belajar aja gitu sekalian. Jadi menurut Is tepat nggak DHB nyuruh mahasiswanya untuk jadi relawan vaksin? Tepat, soalnya sekalian belajar juga kan, bersosialisasi ke masyarakat gitu kan, nanti juga kurang jauh ya bakal gini gitu kurang lebih. Kalau ada mahasiswa yang nolak, malas, banyak ada lah, nggak banyak, ada beberapa yang nggak diizinin deh sama orang tuanya, ada banyak alasan lah tanda kutip. Menurut mereka kan nyesel kira-kira dengan pengalaman yang Is dapat hari ini? Kalau gak dinikmatin sih pasti nyesel gitu, soalnya banyak dari nakes juga yang suka ngeluh kadang gitu kan. Tapi kan kita memang sebagai relawan niatnya kan untuk membantu ya. Nah itu. Oke, selain kegiatan sekarang di Menwa, di Menwa juga sekarang kan dengan Camen ya, calon Menwa. Kemudian juga sekarang lawan vaksin, kuliah, ada kesulitan nggak ngebagi-bagi waktu? Sejauh ini alhamdulillah enggak sih. Dinikmati aja. Iya, dinikmatin aja. Jadi kata kuncinya untuk isi ini dinikmati. Ketika berperan sebagai vaksinator atau relawan vaksin, dia menikmati peran itu. Kemudian ketika menjadi Menwa, mendidik Camen, dia menikmati juga itu. Kemudian sebagai mahasiswa ngerjain tugas, kuliah, menikmati. Jadi dia menikmati banget hidup ini. Terus sebetulnya cita-cita Is ke depan apa sih? Ya jadi gini. Jadi perawat. Iya, jadi perawat. Perawat yang ada nggak yang memang something big gitu, yang besar gitu, apa buat klinik kayak buat apa, buatnya dengan sekarang pengalaman dari sekarang apa sih yang paling tidak hanya cukup gua kerja di rumah sakit jadi perawat gitu doang, ada nggak yang lain gitu selain itu, ada nggak? Pengen buka klinik, punya gitu. klinik, punya klinik orang, ya gitu nah kan. itu jadi pengen punya karyawan yang emang merekanya tuh kurang mampu gitu, gitu. Jadi kita juga bisa nolong orang-orang yang kurang mampu gitu. Terus cita-cita terbesar dalam hidup Is apa sih sebetulnya? Ngebanggain orang tua sih pastinya. Ngebanggain orang. Pengen orang tua tuh lihat gitu, ini loh Is gitu sekarang. Sekarang gitu. Orang tuh udah tahu nggak Is sekarang udah jadi vaksin di mana? Udah tahu. Dan gimana responnya? Ya seneng, gak usah pulang gitu. Nanggung kalau cuman seminggu pulang, udah gak usah pulang aja gitu. Jadi awalnya Is ini awal mau jadi relawan nggak boleh karena takut ketularan COVID katanya. Kemudian setelah cerita jadi relawan vaksin di berbagai tempat, ini hampir lebih dari 3 tempat loh, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Karawang gitu ya, Banten paling lama yang kita sekarang wawancara, Banten, kemudian Garut terakhir ya. Jangan dulu pulang, nanggungin gitu kan. Terus Banten itu menurut Is ada yang ini nggak? Ada yang istimewa nggak dengan Banten? Banyak sih yang bikin istimewanya tuh, dari mulai tentaranya, dokter-dokternya yang baik, warganya juga emang yang kadang emang baik banget gitu. Nah kan ada kalau nggak salah Banten itu apa ya? Ini suku Baduy ya? Iya, Baduy. Sempat nggak ke Baduy? Enggak, itu yang di Lebak. Yang di Lebak karena di situ di Serang ya. Iya. Okay. Terus secara umum daerahnya memang jauh-jauh atau gimana? Jauh-jauh. Jadi kalau perpindahan tuh apalagi kadang ngelewatin tol, soalnya saking jauhnya. Kadang nyampe kalau mau ngevaksin tuh dari Koramil tempat tidur ke ngevaksin tuh tidur dulu tuh nyampe bosen gitu. Harus bangun lagi di mobil. Saking jauhnya. Gitu. Dan panas. Iya, kadang panas, kadang dingin. Gimana daerah sih? Oh, jadi nggak seluruh Banten itu panas, enggak? Iya, kalau yang kemarin dapat di gunung tuh dingin banget. Kalau daerah panas, tempat penginapan kita nginep biasanya di mana sih? Di Koramil, di rumah penduduk, atau di hotel, atau di mana? Kadang di Koramil, kadang di villa, dikasih villa pernah, dikasih rumah pernah gitu. Keseringan di Koramil. Karena kita memang pindah-pindah tempat. Iya, pindah-pindah. Gitu. Ada kesulitan nggak kita istirahat di berbagai tempat yang rubah-rubah gitu? Ya sih banyak. Salah satunya dari air, mungkin karena susah. Emang deket ke laut, bukan, jadi airnya tuh asin gitu, jadi mandi tuh berasa gak mandi. Jadi cepel gitu. Dan ngerasa aneh sih ngobrol dengan orang Banten yang katakanlah tadi kalau dengan bahasa kita kasar lah gitu, bahasa Sundanya Sunda kasar. Ada yang aneh nggak? Iya sih, kadang suka kok
kasar. Gini gitu ya. Ternyata memang budaya. Budaya bagi gitu. mereka itu nggak kasar, bagi kita kasar, jadi itu perspektif aja kan melihatnya gitu kan. Dan apakah pengalaman ini bisa jadi yang tak terlupakan atau biasa aja sih? Ya sih, nggak terlupakan banget gitu, apalagi ke Banten gitu gratis. Ke Banten gratis, 2 minggu dikasih makan di tempat tidur. dan masyarakat di sana ketika kita kasih divaksin, nah itu sangat juga berterima kasih. Emang plus gitu. Jadi event vaksin ini tuh kalau buat aku sendiri tuh emang plus banget gitu. Tahu Bantennya, gratis makannya, pengalamannya itu bisa ngomong sama orang banyak gitu. Relasinya juga dapat. Perubahan dalam diri Ais hari ini yang ngerasa gue jadi misalnya jadi berani, jadi apa gitu setelah melewati berbagai fase jadi relawan vaksin ini? Ya. Kalau dulu tuh awal-awal COVID kan belum ada nakes tuh, jadi suka introvert sendiri gitu, jarang, males banget gitu keluar, suka udah di kosan aja gitu. Nah, cuman setelah suka event tuh jadi, kok gabut gitu, di kosan suka jadi gitu. Jadi sekarang justru jadi kalau diem itu malas. Jadi berasa pusing sendiri gitu, harus ngapain gitu. Karena biasa tiap hari itu pasti kejar dengan target. Iya, kejar target, terus banyak temen juga kan, biasanya ada temen ngobrol. Nah kan kalau di kosan sendiri jadi sekarang nunggu penugasan lagi. Keren banget. Jadi buat kamu sobat-sobat DAB, inilah realitas kehidupan. Jadi awalnya memang kita susah untuk adaptasi, lama-lama ya seperti sekarang kita lihat Ais itu dengan teman-teman yang sebelum-sebelumnya juga ketika mereka diberikan pengalaman dan mereka jadi memicu adrenalinnya. Terakhir nih Ais, ada nggak pesan-pesan lah gitu ya, closing statement buat sobat-sobat DHB yang lu rugi banget deh kalau nggak sampai enggak jadi relawan vaksin, atau enggak sampai enggak ngerjain ini gitu, enggak sampai berpetualang kayak gini karena tadi pengalamannya banyak gitu kan, juga pengetahuannya juga pasti nambah, relasinya juga nambah. Kira-kira apa nih buat pesan-pesan buat sobat-sobat DHB gitu? Ya, ayo ngevaksin gitu, ayo event, soalnya banyak banget gitu ilmu sama pengalaman yang didapatnya itu, plus-plusnya tuh banyak banget pokoknya. Is punya pacar? Ada. Oke. Anak DHB juga? Bukan. Ngedukung nggak? Alhamdulillah. Ngedukung banget. Ngedukung banget. Iya, banget. Dia orang kesehatan juga? Bukan. Tapi dia ngedukung. Dia ngedukung. Pernah dia nggak ngelarang kamu jangan itu? Enggak sih, suka paling mantau aja lah. Iya, mantau aja. Kamu lagi di mana, ngapain? Kalau misalnya belum makan, cepat makan. Tapi jangan disuapin sama orang lain. Awas jangan makan sama orang lain juga. Gitu paling. Itu juga. Tapi so far sejauh ini semua lingkungan kamu dukung banget. Iya, alhamdulillah ngedukung sih sejauh ini ya. Dan kamu hari ini menunggu momen-momen berikutnya. Ya. Dan luar biasa banget ya. Menjadi bagian dari sejarah, menjadi pahlawan pejuang untuk mensukseskan menanggulangi pandemi COVID-19 ini gitu ya. Jadi asetnya negara gitu. Jadi asetnya negara. Keren banget. Iya kan, betul. Dan itu sebetulnya saya kan menganalisis itu baru-baru ini kan ya. Ya katakanlah dekat lah. Kalau mengenalkan dari dulu juga mengenal karena mahasiswa saya juga. Dan luar biasa gitu ya buat sobat-sobat DHB. Ini saya ketemu dengan istri dekat itu kan sebetulnya baru beberapa akhir-akhir inilah gitu. Ketika saya lihat, kok ini cewek keren banget gitu. Baru pulang dari Karawang ya? Banten. Dari Banten. 2 minggu lebih gitu. Ya 2 minggu berarti hampir 20 hari dong. Kemudian ada penugasan ke Tasik. Saya ingat banget ketemu. Iya Pak, daripada inilah berangkat lagi. Itu datang malam, pergi pagi ya? Iya, pergi pagi. Jadi hanya packing ke kamar kosan itu. Packing doang Kan hanya beberapa jam, bukan beberapa hari ya, beberapa jam. Dan Allah memang mentakdirkan depending dulu ya, ini disuruh istirahat sejam sehari ya. Sehari. Dan besoknya akhirnya ke Garut. Iya, ke Garut akhirnya. 10 hari di Garut dan luar biasa bukan? Ini saya kira cewek-cewek keren, cewek-cewek cantik ini seperti ini. Yang tidak hanya bicara fisik saja, fisik tentu cantik juga, tapi juga bagaimana inner beauty-nya dia keluar, menginspirasi banyak orang. Dan ini nih cewek-cewek masa depan yang lu nggak boleh lewatin deh. Cewek-cewek kayak gini maksudnya ini cewek yang nggak bisa diabaikan gitu kan, karena menginspirasi banget. Saya aja sampai ingat nih, gue harus buat konten untuk Ais, untuk kita sharing. Ternyata bener kayak gini. Dia udah tadi
berbagai wilayah terjauh dong. Makasih banget Ais untuk inspirasinya, untuk sharingnya. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di momen-momen berikutnya ya. Dan pastinya Ais akan segera ditugaskan kembali. Sukabumi, Bogor menunggu. Kita lagi giat juga Sukabumi dan Bogor, ada intensif di sana. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sobat DAB dan menginspirasi tentunya. Dan ingat loh, selagi kita sehat dan bugar, bahagia, yuk kita sharing, berbagi untuk membahagiakan, untuk menyiarkan orang lain. Karena sebaik-baik orang itu adalah yang punya manfaat untuk banyak orang. Dadah.